Salam cerdas untuk generasi berkualitas. Jumpa lagi dengan Teacher Ica dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi PPKN kelas 12 mengenai dinamika pelanggaran hukum. Adapun topik pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yang pertama mengenai berbagai kasus pelanggaran hukum, yang kedua macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum, dan yang ketiga partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Sekarang mari disimak materi pertama mengenai berbagai kasus pelanggaran hukum. Apa itu pelanggaran hukum? Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Adapun contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam lingkungan keluarga. Contohnya, mengabaikan perintah orang tua, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar, ibadah tidak tepat waktu, menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak, menonton TV sampai larut malam, dan bangun kesiangan. Itu adalah contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan di lingkungan keluarga. Kemudian, contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan hukum di lingkungan sekolah diantaranya menyontek ketika ulangan, datang ke sekolah terlambat, bolos mengikuti pelajaran, tidak memperhatikan penjelasan guru, dan berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai dengan yang ditentukan sekolah. Selanjutnya, contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum di lingkungan masyarakat, di antaranya mangkir dari tugas ronda malam, tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas, main hakim sendiri, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, melakukan tindakan diskriminasi kepada orang lain, melakukan perjudian, dan membuang sampah sembarangan. Lalu, contoh perbuatan yang melanggar hukum di lingkungan bangsa dan negara meliputi tidak memiliki KTP, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, pengedaran uang palsu, pembajakan karya orang lain, dan sebagainya. Melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara, tidak berpartisipasi pada kegiatan pemilihan umum, dan merusak fasilitas negara dengan sengaja. Sekarang kita lanjutkan materi yang kedua mengenai macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak ragamnya. Sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lainnya. Akan tetapi, dari segi tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.
Berikut ini merupakan sanksi dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata. Hal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut. Yang pertama, tegas. Berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup. Pertama, ada yang namanya hukuman pokok yang terdiri atas 1. Hukuman mati. Yang kedua, hukuman penjara yang terdiri atas hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. Yang kedua, ada hukuman tambahan yang terdiri atas 1. Pencabutan hak-hak tertentu. Kedua, perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu. Dan yang ketiga, pengumuman keputusan hakim. Sifat hukum yang kedua yaitu nyata, berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh, pasal 338 KUHP menyebutkan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, itulah macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Kemudian kita lanjutkan materi yang ketiga, yaitu partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Contohnya dalam lingkungan keluarga, diantaranya mematuhi perintah orang tua, ibadah tepat waktu, menghormati anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakak, adik, dan sebagainya, dan laksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga. Contoh partisipasi di lingkungan sekolah misalnya menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan lainnya, memakai pakaian seragam yang telah ditentukan, tidak menyontek ketika ulangan, memperhatikan penjelasan guru, dan mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku. Selanjutnya, contoh partisipasi di lingkungan masyarakat yang terdiri dari melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat, bertugas ronda malam, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti, menghormati keberadaan tetangga di sekitar rumah, tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat seperti tawuran, judi, mabuk-mabukan, dan sebagainya, serta membayar iuran warga. Dan yang terakhir, contoh partisipasi di lingkungan bangsa dan negara yang meliputi bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya, memiliki KTP, memiliki SIM, ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum, membayar pajak, dan membayar retribusi parkir. Nah, anak-anak teacher, sekian dulu pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye!